Bribka Hikmah Hidayatullah dikeroyok massa saat hendak mengamankan seorang pencuri motor di Desa Gunung Picung, Pamijahan, Bogor. Anggota Polsek Cibung Bulan ini dipukul menggunakan bata hebel oleh sejumlah orang di bagian kepalanya hingga tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Luwiliang, Bogor. Keluarga korban berharap pelaku penganiayaan terhadap Bribka Hikmah bisa segera ditangkap. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mohon maaf informasi tadi mengenai salah sasaran. Polisi malah jadi amukan massa karena mencuri motor pemirsa, tapi bukan polisinya ya. Kita ke informasi lain pemirsa, ini ada seorang tenaga kerja asing asal China tewas mengenaskan di lokasi proyek pelebaran jalan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Korban tewas setelah terlibat cekcok dengan operator ekskavator yang berujung pada insiden terlindas alat berat. Seorang warga negara asing asal China yang merupakan pengawas proyek tewas usai terlibat pertengkaran dengan operator ekskavator di lokasi proyek pelebaran jalan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat pelaku sedang mengoperasikan ekskavator, kemudian korban datang dalam kondisi marah dan terjadi cekcok. Namun pelaku mengaku tidak memahami ucapan korban karena terkendala perbedaan bahasa dan tidak ada penerjemah di lokasi proyek. Saat pertengkaran berlangsung, korban naik ke kabin ekskavator lalu menampar pelaku. Pelaku kemudian membalas dengan menendang korban hingga terjatuh. Dan saat pelaku berusaha memarkirkan alat berat tersebut, korban terlindas ban belakang ekskavator dan tewas. Pelaku tidak menghiraukan karena bahasa yang digunakan daripada korban ini merupakan bahasa asing, bahasa Cina yang tidak dipahami sama sekali oleh si terduga pelaku. Ya, tak lama kemudian si korban ini menghampiri daripada pelaku, naik ke alat ekskavator yang dikemudikan, kemudian menampar kepala si pelaku sebanyak 1 kali. Ya, setelah itu pelaku tidak terima, kemudian menendang daripada si korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 468 ayat 2 KUHP dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, penggerebekan sarang narkoba di Desa Serbajadi Sunggal dan di Sarang, Sumatera Utara ini diwarnai tembakan peringatan. Ya, polisi berhasil meringkus 3 orang pelaku. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di Desa Serbajadi Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas terpaksa melepaskan tembakan agar sejumlah pelaku yang kocar-kacir tidak kabur. 3 pria yang diduga pengguna dan pengedar narkoba berhasil dibekuk polisi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, mulai dari 6 paket besar sabu siap edar, alat isap, timbangan elektrik, hingga HT. Karena sarang narkoba ini sudah terkonsep sedemikian rupa. Ada barikade, ada pagar-pagar yang dibuat untuk menghalangi para petugas, dan kami amankan sekitar 6 paket sabu siap edar siap pakai, sejumlah uang. Polisi membakar seluruh barak narkoba untuk mencegah berulangnya praktek jual beli narkoba di lokasi tersebut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran hebat melanda tempat usaha dan rumah tinggal di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dini hari tadi. Api diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat meludeskan 2 bangunan berupa rumah dan tempat usaha di Jalan Krama, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lokasi kebakaran yang dekat dengan permukiman sempat membuat panik warga sekitar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak semakin meluas.
Api diduga akibat korsleting listrik dari salah satu bangunan. Dugaan sementara fenomena kelistrikan. Yang terbakar 2, yaitu tempat usaha catering dan studio. Api padam 2 jam kemudian usai menerjunkan 19 unit armada ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri 14 tahun di Lumajang, Jawa Timur ini menjadi korban persetubuhan oleh ketua RT yang juga merupakan pamannya. Ya, pemirsa, sebanyak 4 kali korban disetubuhi pelaku sejak kelas 3 sekolah dasar. Remaja putri 14 tahun warga Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur mendatangi Polres Lumajang untuk melaporkan tindakan persetubuhan yang dialaminya. WF menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh RM 56 tahun, seorang ketua RT di kampungnya yang juga merupakan paman korban. Perbuatan bejat pelaku terbongkar setelah warga mencurigai gerak-gerik pelaku dan korban yang kerap terlihat bersama. Meski sempat mengelak lantaran takut, korban akhirnya mengaku telah disetubuhi pelaku sebanyak 4 kali sejak korban duduk di kelas 3 sekolah dasar. Korban juga mengaku diberi uang Rp10.000 hingga Rp50.000 usai menuruti nafsu bejat pelaku. Korban disetubuhi di rumah pelaku, di rumah kosong, di kandang hingga di rumah korban saat kondisi sepi. Kalau di kampung kan banyak banget isu beredar, nah ditanyakan, di cross check kebenarannya dari saudaranya itu ke orang tua. Nah itu sudah akhirnya ketahuan kalau ternyata si anak ini telah menjadi korban persetubuhan begitu. Sejak kelas 3 SD. Sudah berkali-kali. Iya, sudah 4 kali. Untuk korban di bawah umurnya sekitar 14 tahun. Kalau pelakunya? Untuk pelaku umurnya sudah 56 tahun. Untuk ketua RT dan tidak itu masih kita dalami dulu. Kalau kita laksanakan pemeriksaan. Polisi masih memburu pelaku yang kabur meninggalkan rumah usai perbuatan bejatnya terbongkar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, viral adanya perusakan dan intimidasi tetangga di Pancoran Kota Depok, Jawa Barat ini, polisi mendatangi rumah korban. Korban pun sudah melaporkan ke polisi dan kini dalam tahap penyelidikan. Sebuah rekaman CCTV rumah memperlihatkan aksi perusakan dari tetangganya. Tak hanya sekali, beberapa kali tetangga berusaha merusak rumah di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Rekaman CCTV ini pun disebarluaskan di media hingga kemudian viral. Korban pemilik rumah yang dirusak akhirnya melaporkan kejadian ke polisi. Polisi yang datang langsung menyelidiki kasus ini dan memeriksa sebanyak 6 orang saksi. Putra ataupun anak pelapor dan juga terlapor memang kerap kali bertengkar ataupun berantem mengenai hal-hal yang memang diributkan. Jadi berkembang dan beberapa kali juga sudah didamaikan. Dan kali ini memang seperti yang dilihat dalam video yang beredar, kita lebih melihat ataupun pelapor sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengerusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut. Kita perlu pendalaman. Kita juga masih mengumpulkan alat bukti mengenai teror dan teror ataupun intimidasi tersebut. Diketahui pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2024 lalu. Meskipun sudah sempat dilakukan mediasi, tetapi pelaku kembali melakukan aksinya. Pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan akan dilakukan tes kejiwaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi perundungan ini terjadi di lingkungan pendidikan. Ya, ini ada seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, pemirsa, alami perundungan oleh teman satu sekolahnya.
Viral, sebuah aksi tak terpuji yaitu perundungan terekam di kamera ponsel salah satu siswa. Perundungan ini terjadi di sebuah lingkungan sekolah dasar negeri di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Diketahui korban bernama NA. Tak hanya menerima intimidasi secara verbal, korban juga mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan secara bergantian oleh teman sebayanya. Peristiwa ini pun telah dilaporkan oleh orang tua korban ke kepolisian. Laporan masalah bullying atau kekerasan terhadap anak itu sudah masuk laporannya. Kemudian kita akan melakukan langkah-langkah penyelidikan di sini dengan mengklarifikasi dan juga memanggil para pihak yang terkait dan juga berkoordinasi dengan P3A. Kalau untuk kondisi korban, kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan, sementara yang nampak jelas itu adanya trauma terhadap korban tersebut. Pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Timur. Kondisi korban kini mengalami trauma dan butuh pendampingan guna memulihkan psikologi korban. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.